Di sebuah kota kecil yang terletak di pinggiran hutan, ada sebuah jembatan tua yang sudah lama tidak digunakan. Jembatan itu dikenal sebagai Jembatan Seribu Langkah karena menurut legenda, es api apur yang melintasinya akan dihitung langkahnya oleh makhluk halus yang menghuni jembatan tersebut. Konon, setiap orang yang melintasi jembatan itu tanpa memperhatikan jumlah langkah akan mendapat kutukan, dan makhluk itu akan mengikuti mereka. Budi, seorang pemuda yang baru pindah ke kota itu, mendengar cerita-cerita horor tentang jembatan itu dari teman-temannya. Ia merasa penasaran dan suatu malam yang sunyi, ia memutuskan untuk menyeberangi jembatan itu sendirian. Teman-temannya memperingatkan agar ia berhati-hati dan menghitung langkahnya. Tetapi Budi hanya tersenyum sinis. Malam itu, Budi berjalan dengan santai melintasi jembatan. Langkah demi langkah, ia semakin jauh dari kota. Setiap kali kakinya menjejak, terdengar suara gemericik dari bawah jembatan, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Ketika Budi mencapai tengah jembatan, tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang mengawasi dirinya. Langkah kakinya mulai terasa berat dan udara di sekitar jembatan menjadi dingin. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan di telinganya, seperti ada seseorang yang berbicara langsung di sampingnya. Berhenti menghitung, bisik suara itu lembut namun mematikan. Budi terkejut, tetapi tidak memperdulikan suara tersebut dan terus berjalan. Namun, setelah beberapa langkah lagi, langkahnya mulai terhenti. Matanya berputar ke kanan dan kiri, tetapi tidak ada siapapun di sana. Ia berlari untuk keluar dari jembatan itu, namun semakin ia berlari, semakin terasa langkahnya semakin berat. Suara bisikan itu semakin jelas, berhenti menghitung dan kau akan menyesal. Saat Budi tiba di ujung jembatan, ia merasa ada sesuatu yang menyentuh pundaknya, membuatnya terjatuh ke tanah. Ketika ia berbalik, tak ada siapapun di sana. Hanya ada bayangan hitam yang bergerak cepat di antara pohon-pohon. Sejak malam itu, Budi berubah. Ia tidak pernah bisa tidur dengan tenang. Sering mendengar langkah kaki yang tak ada asalnya dan kadang, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya kemanapun ia pergi. Pada malam tertentu, tepat pukul 12. Budi sering terlihat berjalan tanpa arah, seperti mengikuti suara langkah yang tak kasat mata. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi padanya. Tapi setiap kali orang melintasi jembatan itu, mereka sering mendengar langkah kaki Budi di belakang mereka. Dan kadang suara bisikan yang mengingatkan mereka untuk menghitung langkah mereka.